Kawan Kaliber, bertemu kembali bersama Kupas dan Analisa Berita. Masih dengan analis berita kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Halo, Indra. halo Mas Edi, halo kawan Kaliber. Kita jumpa lagi di awal minggu. Kita mulai hari Senin yang cerah ini. Mudah-mudahan semua semangat ya menghadapi minggu yang baru. Ya, ini peta perpolitikan masih terus hangat dan kemudian akan memanas pada mendekati pengumuman kabinet nanti, Mas. Gitu ya. Banyak yang sudah kirim-kirim CV, banyak yang sudah lobby-lobby. Dan nunggu Banyak telepon. gitu ya. Teleponnya nggak bisa mati itu. Ini saya ambil dari merdeka.com. Menarik juga ini. Luhut, maksudnya Luhut Binsar Panjaitan, itu diajak Prabowo untuk masuk ke pemerintahannya. Wah, ini padahal Pak Luhut ini beberapa hari yang lalu itu kan bilang jangan ajak orang apa toksik ya. Nah, ini berarti dia termasuk toksik apa enggak ini? Baik, saya baca dulu. Menteri Koordinator Ya, Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah diajak oleh Prabowo Subianto untuk kembali membantu pemerintahan di kabinet selanjutnya. Luhut menyatakan kesiapan untuk kembali berkontribusi terhadap negara, namun bukan sebagai pejabat eksekutif lagi. Beliau sudah minta, saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak. Tapi saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat kalau itu masih diminta, kata Luhut di sela rangkaian acara Balinese Water Purification Ceremony di kawasan Kuta, Bali, Sabtu. Lebih lanjut, Luhut pun percaya Prabowo nantinya akan melanjutkan jerih payah Presiden Joko Widodo dalam membawahi negara. Keyakinan itu diperkuat pasca keduanya telah berbincang mengenai masa depan negara. Saya kira Pak Prabowo punya jiwa patriotisme yang tinggi dan saya bicara sama beliau, beliau akan meneruskan ini, ujar Luhut. Tentu mungkin di sana sini ada nanti penyesuaian, tapi saya pikir apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi adalah satu fondasi yang sangat-sangat baik, ungkapnya. Sebelumnya, Luhut memang telah menyatakan kesiapan untuk kembali ikut membantu pemerintahan di Kabinet Prabowo Subianto. Meskipun sudah tidak muda lagi dan akan memasuki usia 77 tahun pada tahun 2024 ini, Luhut tetap bersedia ikut terlibat di pemerintahan bersama Prabowo. Luhut pun percaya posisinya kelak bakal digantikan oleh anak muda yang punya kompetensi lebih hebat. Saya kalau diminta oleh beliau, ya saya bantu semaksimal saya. Kan banyak anak-anak muda yang lebih hebat dari saya. Kan sudah 77 tahun umur saya. Bukan muda lagi. Opung kau sudah bisa. Opung kau sudah bisa saya. Ini apa mas ini? Ujar Luhut di Bali belum lama ini. ya. Ini pertanyaannya memang Pak Luhut itu diajak atau minta Diajak diajak bener nih? apa masih halu? Enggak kan diajak atau minta diajak nih kan gitu. Itu pertanyaannya begitu. Tapi eh, sebetulnya apa yang beliau sampaikan tadi tepat ya. Kita itu bicara harusnya memang selalu ada regenerasi. Yang paling penting itu bukan generasi tua selalu merasa yang paling hebat, yang paling bisa memegang pimpinan, yang selalu bisa menjadi yang terbaik lah kan gitu. Tapi justru yang paling penting itu adalah bagaimana ada proses regenerasi tadi, menyiapkan malah generasi yang lebih muda untuk menjadi pemimpin yang bahkan lebih baik dari generasi sebelumnya. Jadi kita nggak perlu menjadi orang yang merasa paling hebat dan nggak tergantikan. Justru kalau kita tidak tergantikan itu artinya kita tidak mampu mengkader, kita tidak mampu menyiapkan generasi berikutnya untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Tidak Nah, mampu itu atau yang tidak mau mas bisa juga. ya apa dua-duanya kan gitu. Artinya karena tidak mau digantikan kan gitu. Karena kita sudah membahas juga ya sering membahas tentang godaan, godaan tahta, harta
tambah wanita itu sulit untuk dilawan kan gitu. Kita sebagai manusia. Biasanya kalau udah duduk enak kan gitu, sudah punya jabatan, punya penghasilan yang tinggi, untuk melepaskan jabatan, harta, kekuasaan itu berat sekali dan itu juga yang kenapa kita bisa saat ini terjadi fenomena apa ya istilahnya itu ada pelanggaran etika berat di MK kan gitu saat seorang adik ipar dari presiden bisa meloloskan keponakannya yang putra presiden menjadi calon wakil presiden walaupun pada saat itu undang-undangnya tidak mengizinkan tapi diganti. Nah, itu yang tadi saya katakan biasanya kalau sudah duduk itu orang nggak mau berdiri. Tapi kita bicara negara demokrasi, justru kita harus mendorong bagaimana terjadi perubahan ini. Terlepas mungkin merasa kita lebih baik atau tidak, tapi justru yang paling penting adalah bagaimana fresh terus ya. Kita kan kadang-kadang tidak menyadari apakah memang yang kita lakukan itu sudah terbaik atau sebetulnya ada yang lebih baik. Kita harus punya pemahaman kalau di atas langit pasti ada langit lagi kan. Nah, itu yang harus kita dorong pada para pemimpin kita. Kita sebagai negara demokrasi itu justru kita ingin membatasi kekuasaan. Kita ingin membatasi kewenangan. Jadi tidak ada yang absolut, tidak ada yang betul-betul menguasai segala-galanya karena Lord Acton kan juga selalu mengatakan apa power tends to corrupt. Jadi kalau kita punya kekuasaan itu cenderung koruptif, ya kan? Kemudian dia menambahkan lagi absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau kita punya kekuasaan yang nggak terbatas, ya pasti korup banget, sudah sangat korup kan. Itu yang kita hindari. Kenapa negara-negara demokrasi itu poinnya adalah membatasi kekuasaan. Tapi selalu saja ada upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, itu kita sebagai rakyat yang harus mempertahankan kalau Indonesia harus menjadi negara demokrasi. Negara-negara tetangga kita juga punya pengalaman yang sama, kayak misalnya Filipina gitu. Dulu Presiden Ferdinand Marcos kan berkuasanya mirip kayak Pak Harto. Akhirnya mereka sepakat membuat konstitusi yang hanya boleh satu periode, Mas. Jadi di Filipina itu hanya satu periode kan. Jadi betul-betul dibatasi. Tapi sekarang putranya Marcos, Bongbong Marcos, berkuasa lagi menjadi presiden. Nah, ini lagi ada upaya untuk mengubah konstitusi mereka. Itu bicara negara tetangga kita ya. Nah, mudah-mudahan kita enggak. Makanya kita sebagai rakyat, termasuk channel seperti Kaliber ini, kita berupaya menjaga kewarasan. Kan? Kita ingin negara yang demokratis, kita ingin ada pergantian pimpinan, kekuasaan, supaya tadi membatasi agar orang itu tidak menjadi koruptif. Karena sebaik apapun mereka, sehebat apapun mereka, yang namanya godaan itu akan selalu muncul dan makanya untuk menghindari godaan itu dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya bukan kepentingan rakyat, kita batasi. Gitu, Ya, Mas. itu untuk catatan aja. Ini Pak Luhut itu bagus, kan regenerasi yang seperti Mas Indra bilang. Tapi Ya, regenerasi ke anak-anak muda yang dengan usaha mereka sendiri. Ya, ini yang penting ini. Bukan regenerasi tapi dari katrolan bapaknya. Mentang-mentang bapaknya jadi pejabat tinggi terus di katrol jadi melampaui apa namanya bahkan melampaui batas kompetensi anak ini sendiri ini bahaya ini nanti buat negara ini itu ya. Ya itu kan yang disebut dengan nepotisme, ya kan? Itu juga yang sebetulnya bertentangan dengan negara demokratis, negara yang menganut demokrasi. Kita kan bukan kerajaan ya. Nah, kalau kerajaan itu ya jelas
bapaknya raja ya anaknya jadi raja juga. Nah, sedangkan kalau kita ini kan dipilih oleh rakyat, eh, dan itu dibatasin kan, kita secara konstitusi kan membatasi hanya 2 periode saja. Nah ini kan sedang ada upaya untuk mengubah, ada yang tadi mau mengubah jadi 3 periode. Nah sekarang juga menggunakan putranya untuk memperpanjang kekuasaan itu. Ini lagi ngomongin siapa, Mas? Nah, Lagi ngomongin siapa ini? ya bosnya Pak Luhut lah kan gitu. Itu kan yang terjadi sekarang. Tapi ya artinya segala sesuatunya sudah terjadi, kan? Kita tidak mau kembali ke sesuatu yang ya sudah kehendak Tuhan kan. Memang pemenang pemilunya sudah ditentukan. Kita tidak perlu meratapi, kita tidak perlu apa ya, betul-betul stres dengan kondisi, tapi kita harus move on. Kita bergerak dengan apapun yang kita bisa. Nah, salah satunya ini kan kita ingin menjaga kewarasan, kita ingin menjaga demokrasi. Nah, salah satu suara seperti Kaliber ini mudah-mudahan membangkitkan semangat masyarakat untuk kita kawal terus bagaimana Pak Prabowo itu dalam memilih pembantu-pembantunya, memilih menteri-menterinya, memilih pejabat-pejabat negara itu berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kapasitas, kompetensi, rekam jejak, bukan karena bagi-bagi kekuasaan, bukan karena orang ini adalah titipan ini, titipan itu, yang akhirnya akan memberatkan Pak Prabowo sendiri. Dan ujungnya pasti rakyat yang akan menderita karena kita dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Nah, jadi itulah yang kita ingin dorong, kita ingin memperkuat Pak Prabowo dalam mengambil keputusan kan supaya lebih yakin lagi. Jadi tidak terpengaruh dengan, kita tahu Pak Prabowo tuh orangnya ingin merangkul semua, ya kan? Tapi kita harap dalam memilih pembantunya beliau tidak terpengaruh oleh hutang budi, balas budi, atau partai kami sudah berdarah-darah. Bahkan kemarin ada yang sampai berdoa tuh Mas. Dalam doa itu sampai minta jatah menterinya ditambah kan. Ada satu itu menarik sekali kan. Ini ada-ada aja kan gitu. Memang politisi Indonesia tuh tidak ada duanya kan. Tapi ya inilah kita berupaya untuk menjaga kewarasan dan kita terus mengedukasi kawan Kaliber untuk tetap berpikir kritis dan kita tetap menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu Mas Edi. Ya, demikian kawan Kaliber. Tidak henti-hentinya kami mengajak, yuk kita berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis, kita bisa mengontrol jalannya pemerintahan ini. Karena pemerintahan ini, negara ini adalah milik rakyat, bukan milik satu dua orang atau satu dua kelompok. Gitu. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.